I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novantia Fadlim, NPM 251-454 dari Prodi Keperawatan. Akan menjelaskan tentang initial assessment. Apa itu initial assessment? Initial assessment adalah suatu penilaian kondisi awal korban maupun pasien secara cepat dan tepat. Penilaian initial assessment ada 2 fase, yaitu primary survey dan secondary survey. Apabila kita menemukan pasien trauma, maka yang dilakukan adalah yang pertama 3A, yang kedua cek kesadaran pasien dengan AVPU. Jika pasien, maka lakukan pemeriksaan lanjutan sesuai keluhan. Apabila pasien tidak sadar, maka kita panggil bantuan SPGDT dan juga melakukan primary survey. Primary survey terdiri dari A, B, C, D, E dan pemeriksaan tambahannya yaitu FGHI. Pemeriksaan yang pertama yaitu A, airway dengan kontrol servikal. Yang pertama kita lakukan yaitu curiga adanya trauma servikal atau tidak, yang ditandai dengan yang pertama penurunan tingkat kesadaran. Yang kedua, terdapat jejas di atas klavikula ke arah kranial. Yang ketiga, bentuk leger yang tidak sempurna. Yang keempat, keluarnya darah dari hidung, mulut, dan telinga. Apabila dicurigai trauma seperti fraktur servikal, maka lakukan pemasangan neck collar. Kemudian periksa kepatenan jalan napas dengan melakukan teknik head tilt chin lift untuk pasien non-trauma dan jaw thrust untuk pasien trauma seperti curiga fraktur servikal. Kemudian lakukan pemeriksaan look, listen, and feel, yaitu dengan lihat pengembangan dada, mendengarkan suara napas, dan merasakan hembusan napas. Apabila ditemukan suara gurgling, kumur-kumur, maka lakukan suction atau miripkan pasien dengan teknik lock roll. Kemudian apabila ditemukan suara snoring seperti mengorok, maka lakukan pemasangan OPA, oropharyngeal airway, pada pasien tidak sadar, atau NPA, nasopharyngeal airway, ya, pada pasien sadar. Dan apabila ditemukan suara stridor, maka kita lakukan intubasi pada pasien basis kraniin yang ditandai dengan pertama keluar cairan dari hidung, mulut, dan telinga, memar di sekitar mata, adanya memar di belakang telinga, dan pembengkakan di kelopak mata. Pemeriksaan yang kedua yaitu B, breathing and ventilation, di mana akan dilakukan penilaian frekuensi pernapasan oksigen apabila ada masalah pada pernapasan pasien, bertambah makan akan terjadi sesak napas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya masalah pada breathing, maka akan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan infeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Adapun masalah yang biasanya terjadi pada breathing yaitu yang pertama tension pneumothorax, 2 open pneumothorax, 3 massive pneumothorax, dan 4 flail chest dengan kantosio paru. Untuk pemeriksaan yang ketiga yaitu C, circulation dengan kontrol perdarahan. Pemeriksaan pada circulation dengan perdarahan eksternal dapat dilakukan dengan yang pertama mengidentifikasi sumber perdarahan eksternal dan atasi dengan balut tekan. Lalu yang kedua, melakukan pengkajian tanda-tanda shock pada pasien seperti tekanan darah, nadi, dan akral, teraba hangat atau dingin. Penanganan pada masalah tersebut yaitu dengan pemasangan infus 2 jalur dengan RI. Kemudian periksa pada perdarahan internal yang ditandai dengan 1 fraktur pada pelvis dan atasi dengan pemasangan gurita. Adanya femur dapat dilakukan dengan pemasangan bidai. Adanya fraktur toraks dapat dilakukan dengan konsultasi ke dokter bedah. Untuk pemeriksaan yang keempat yaitu D, disability, yaitu dengan status neurologis atau tingkat kesadaran GCS. Tingkat kesadaran terbagi atas respon mata, motorik, dan pupil. Adapun tingkat kesadaran yaitu compos mentis, apatis, delirium, somnolent, sopor, semikoma, dan koma. Kemudian dilakukan pemeriksaan reaksi pupil menggunakan pen light dengan hasil isokor atau anisokor. Selanjutnya lakukan pemeriksaan kekuatan otot motorik. Pemeriksaan yang kelima adalah E, exposure, yaitu dengan kontrol tubuh melakukan DOTS, DOTS, dengan menggunting pakaian pasien untuk melihat adanya jejas atau ancaman trauma yang lainnya. Selain itu cegah juga terjadinya hipotermia pada pasien dengan memakaikan selimut. Pemeriksaan selanjutnya yaitu dengan DOTS, di mana D, deformitas atau kelainan tulang, O, open wound atau luka terbuka,
T. Tenderness atau nyeri tekan. S. Swelling atau pembengkakan. Untuk primary survey tambahannya yaitu F. Foley catheter, digunakan untuk mengetahui kebutuhan cairan pasien. Adapun kontraindikasi untuk pasien trauma yaitu pembengkakan pada skrotum untuk laki-laki dan keluar darah untuk wanita. Pemeriksaan selanjutnya yaitu G. Gastric tube, digunakan untuk aspirasi, kuras lambung, pemberian nutrisi dengan terapi obat. Kontraindikasi pemasangan gastric tube yaitu apabila melalui hidung, maka perhatikan adanya fraktur tulang basis kranii atau tidak. Apabila ada, maka lakukan pemasangan lewat mulut. Pemeriksaan selanjutnya yaitu H. Heart monitor, dilakukan untuk mengetahui adanya gangguan pada jantung. Untuk mengetahui adanya gangguan pada jantung atau tidak, yaitu dapat dilakukan pemasangan monitor EKG. Setelah itu lakukan pemeriksaan saturasi oksigen dengan pulse oximetry. Dan yang terakhir yaitu I. Imagine atau imaginer, dilakukan dengan pemeriksaan radiologi untuk mengetahui lokasi cedera dan yang lainnya. Setelah selesai kita melakukan penilaian atau pemeriksaan primary survey, maka tindakan selanjutnya yang kita lakukan yaitu pemeriksaan secondary survey. Pemeriksaan yang pertama yaitu anamnesa dengan ampel AMPLE, yang untuk A. alergi, M. medikasi, P. post illness, L. last meal, E. event. Kemudian dilakukan pemeriksaan head to toe untuk menilai BTLS. Yang pertama B. perubahan bentuk, T. tumor, L. luka, S. sakit. Kemudian lakukan pemantauan tanda-tanda vital, tata laksana definitif, dokumentasi dan informan konsen, serta persiapan rujukan apabila akan dirujuk. Itulah penjelasan mengenai initial assessment yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.